Kita masih membahas tentang histrionic personality disorder atau gangguan kepribadian histrionik, salah satu gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku mencari perhatian yang berlangsung lama dan emosi yang berlebihan. Saya membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai karakteristik dan penyebab gangguan kepribadian histrionik. Sedangkan di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai dampak gangguan ini serta bagaimana menghadapi kasus-kasus gangguan kepribadian ini. Hubungan antara orang dengan gangguan kepribadian histrionik dan anggota keluarganya dan orang-orang di lingkungan kerja maupun lingkungan sosial lainnya dapat menjadi tegang dan penuh konflik. Mereka seringkali menuntut perhatian dan pengakuan secara berlebihan, sehingga orang di sekitarnya merasa terabaikan dan frustrasi. Mereka pun sangat sensitif terhadap kritik, bahkan kritik yang konstruktif. Hal ini dapat membuat mereka mudah marah dan tersinggung, sehingga orang-orang di sekitarnya akan sangat berhati-hati dalam berbicara, bahkan mungkin cenderung berbohong supaya tidak kena marah. Di sisi lain, mereka akhirnya gagal untuk belajar dari kesalahan dan tidak pernah mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang signifikan secara psikologis. Sensitivitas tinggi terhadap kritik dan penolakan juga cenderung membuat mereka menghindari situasi sosial, sehingga pada akhirnya merasa terisolasi dan kesepian. Orang-orang dengan gangguan kepribadian histrionik seringkali memanipulasi anggota keluarga atau orang lain di sekitarnya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal ini dapat membuat orang lain merasa diperalat dan dimanfaatkan. Selanjutnya, sikap dan perilaku orang dengan gangguan kepribadian histrionik yang sering berubah-ubah dan tidak terduga dapat membuat anggota keluarga lain atau orang di sekitarnya merasa bingung dan frustrasi. Kebutuhan emosional mereka yang tinggi juga dapat membuat orang lain merasa kewalahan dan sulit untuk memberikan dukungan. Individu dengan gangguan kepribadian histrionik juga mungkin mengalami kesulitan dalam bekerja tim dan mencapai kesuksesan karir. Kebutuhan yang kuat untuk diakui atas usaha dan pencapaian mereka membuat mereka sulit bekerja sama dengan orang lain dan berbagi pujian. Kecenderungan mereka untuk mencari perhatian juga berpotensi membuat mereka tidak fokus pada tugas dan mempengaruhi kinerja mereka. Individu dengan gangguan kepribadian histrionik mungkin juga mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dan langgeng. Di sisi lain, mereka terlalu terfokus pada penampilan dan pencitraan. Alhasil, hubungan mereka syarat dengan basa-basi dan terkendala untuk menjalin hubungan yang mendalam. Mereka pun tergantung pada pendapat orang lain dan sulit menjadi diri sendiri. Orang dengan gangguan kepribadian histrionik juga mungkin memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang keintiman, sehingga mereka mudah merasa kecewa dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang stabil. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh individu dengan gangguan kepribadian histrionik untuk menolong dirinya sendiri. Pertama, meningkatkan kesadaran diri. Memahami karakteristik dan gejala gangguan ini dapat membantu mengelola perilaku dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, menyadari apa saja yang memicu perilaku histrionik dan pola perilaku yang sering dilakukan. Dia juga bisa belajar mengenali kebutuhan dan kelemahan serta kelebihannya untuk membantunya memiliki kepercayaan diri yang lebih sehat. Kedua, individu dengan gangguan kepribadian histrionik perlu mengubah perilaku. Dia dapat belajar berkomunikasi secara asertif, mengekspresikan kebutuhan dan perasaan dengan tegas dan jelas. Dia juga dapat berlatih menerima kritik dengan konstruktif, karena sesungguhnya kritik dapat membantu seseorang belajar dan berkembang. Dia juga dapat mengurangi fokus pada penampilan dan citra diri, serta berfokus pada pengembangan diri dan kualitas internal. Dia juga dapat belajar membangun hubungan yang sehat dengan memberikan serta menerima kasih sayang, kepercayaan, dan dukungan dalam hubungan. Ketiga, tentu saja individu dengan gangguan kepribadian histrionik perlu mencari bantuan profesional. Psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif dapat membantu individu mengelola gejala gangguan dan mengembangkan keterampilan hidup. Dia juga dapat bergabung dalam kelompok dukungan
untuk membantu bertemu dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa serta mendapatkan tips dan saran yang cocok untuk pengalaman hidupnya. Keempat, individu dengan gangguan kepribadian ini perlu menjaga kesehatan mental. Pastikan bahwa dia cukup tidur karena kurang tidur dapat memperburuk gejala gangguan. Konsumsi makanan yang sehat karena nutrisi yang baik juga meningkatkan mood dan energi. Olahraga secara teratur juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Tentu saja dia perlu menghindari penyalahgunaan zat karena dapat memperburuk gejala gangguan. Satu lagi, dia perlu bersabar dengan diri sendiri. Perubahan tentunya membutuhkan waktu dan usaha. Jangan berkecil hati jika belum melihat hasil secara instan. Dia perlu terus berusaha dan merayakan setiap kemajuan yang dicapainya. Orang-orang di sekitar individu dengan gangguan kepribadian histrionik juga dapat memainkan peran penting dalam membantu mereka. Pertama, memberikan dukungan yang sehat. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin membantu mereka. Kenali dan hargai pencapaian mereka yang sebenarnya dan berikan pujian yang tulus. Hindari kritikan yang kasar. Berfokuslah pada umpan balik yang konstruktif dan ajukan pertanyaan alih-alih mengkritik langsung. Anda juga dapat mendorong mereka mencari bantuan profesional. Sampaikan keprihatinan dengan tenang. Jelaskan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi Anda. Lalu dukung mereka mencari terapis, bahkan bantu mereka menemukan terapis yang qualified. Selanjutnya, Anda juga perlu mengingat bahwa Anda tidak bisa memperbaiki mereka. Jadi fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu reaksi Anda sendiri. Anda perlu mengkomunikasikan ekspektasi Anda dengan jelas. Beritahu orang dengan gangguan kepribadian histrionik ini apa yang Anda bisa dan tidak bisa terima dalam hubungan. Lalu berhati-hatilah agar mereka tidak memanipulasi Anda untuk melanggar batasan. Jangan biarkan kebutuhan emosional mereka yang tinggi membuat Anda kewalahan. Bantu mereka untuk mengembangkan keterampilan mengatasi masalah. Dorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka. Hindari sikap menjadi penyelamat siaga atas segala urusan mereka. Anda sendiri perlu mencari dukungan untuk diri Anda. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau terapis tentang pengalaman Anda. Cara ini penting agar Anda tetap bisa memahami batasan antara diri Anda dan orang yang mengalami gangguan kepribadian dan bisa menjalani hubungan secara sehat lahir batin. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.